2520137. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu Ibu Fadila SPD MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, lalu cara meningkatkan kemampuan membaca dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan satu metode atau strategi pembelajaran dalam membaca. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pentingnya keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca adalah dasar yang sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya antara lain memperoleh informasi dan memperluas pengetahuan, lalu mengembangkan imajinasi dan kreativitas, melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis, dan menjadi fondasi utama dalam menguasai berbagai bidang ilmu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Kemampuan membaca dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam diri, yaitu ada minat membaca. Semakin tinggi minat, semakin besar motivasi untuk membaca. Lalu kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan dan suasana hati mempengaruhi fokus saat membaca. Lalu tingkat kecerdasan berpengaruh pada kecepatan dan kedalaman pemahaman. Dan yang terakhir ada pengetahuan dasar. Latar belakang mempengaruhi membantu memahami konteks bacaan. Lalu ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal atau dari luar diri. Nah, yang ini ada lingkungan belajar. Suasana yang kondusif mendukung konsentrasi. Lalu ada bahan bacaan, kualitas dan relevansi teks mempengaruhi minat dan pemahaman. Lalu ada metode atau strategi membaca. Teknik yang digunakan menentukan efektivitas membaca. Dan yang terakhir ada media teknologi. Akses ke e-book, audiobook, dan aplikasi membaca memperluas pilihan bacaan. Lalu saya akan menjelaskan cara meningkatkan kemampuan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membaca secara rutin. Jadikan membaca sebagai kebiasaan harian. Terus yang kedua ada menentukan tujuan membaca. Pahami alasan membaca untuk belajar, hiburan, atau mencari informasi. Yang ketiga, meningkatkan kosakata. Catat dan gunakan kata baru dalam percakapan. Keempat, ada membaca beragam jenis teks. Jelajahi teks ilmiah, teks opini, berita, dan fiksi. Yang kelima, menggunakan teknik membaca efektif, yaitu ada skimming, membaca cepat untuk menangkap inti. Dan ada juga scanning, mencari informasi secara spesifik. Lalu ada close reading, yaitu membaca mendalam untuk analisis. Nah, yang keenam juga ada diskusi dan bertanya. Bahas isi bacaan dengan orang lain untuk memperdalam pemahaman. Yang ketujuh ada membuat rangkuman. Tuliskan ringkasan untuk melatih pemahaman. Lalu yang terakhir ada gunakan teknologi pendukung. Manfaatkan aplikasi dan media digital untuk membaca. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan. Membaca dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, membaca dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Lalu ketiga ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Membaca dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memahami berbagai jenis teks dan konteks. Lalu atau yang terakhir ada mendukung kesuksesan akademik. Keterampilan membaca yang baik sangat penting untuk kesuksesan akademik. Nah, yang terakhir saya akan
metode pembelajaran membaca. Di sini saya mengambil metode SQ3R, yaitu survey, question, read, resheet, dan review. Yang pertama itu ada survei. Jadi survei itu membaca sekilas teks untuk memahami topik dan struktur. Yang kedua ada question. Question itu membuat pertanyaan tentang teks untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada read. Membaca teks secara menyeluruh untuk memahami makna. Yang keempat ada resheet, mengulang apa yang dibaca dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir ada review, mengulas kembali teks untuk memperkuat pemahaman. Dengan menggunakan metode SQ3R, siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks dengan lebih efektif. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.